warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nur. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltam fi ilman sahala fi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan faman yuridil bi khairin yufaqihu fiddin. Amma ba'du. Para alim, para kiai, sepuh bini sepuh, para santri, putra dan putri, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Kita telah ditolong oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hati kita diberi rasa senang terhadap ilmu agama, sehingga kita mau belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan ini telah selesai setahun, Masya Allah. Tidak terasa ya, tahu-tahu. Kemarin masih ingat kan Syawal, ini tahu-tahu sudah Ramadan, Masya Allah. Inilah dunia tahu-tahu. Artinya apa? Sudah selesai setahun. Alhamdulillah. Dan ini kita belajar setahun ini bukan kekuatan kita, bukan kekuatan, tapi semata-mata pertolongan daripada Allah Ta'ala, fadl daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk tergolong daripada ayat yang saya baca tadi. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala akan meninggikan derajat. Derajatnya akan ditinggikan. Bukan Pak Presiden yang meninggikan, bukan Pak Gubernur, bukan. Allah sendiri meninggikan derajatnya. Kepada siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Alhamdulillah. Derajatnya, tingginya hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Ditinggikan derajatnya. Karena apa? Karena sebab kita mencari ilmu. Ilmunya Allah Ta'ala, ilmunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu agama. Maka kita harus pede, harus percaya diri, harus percaya diri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat, diunggah ke derajat.
dunia lan akhirat, mboten ten akhirat nang dunia dipun tinggiaken derajate, nang swarga nang akhirat dipun tinggiaken derajate oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekarang termasuk daripada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut, yang ada rasa khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu begitulah yang menjadikan orang takut kepada Allah SWT. Nah, adanya kita belajar di Pondok Al-Ihsan 3 ini, mudah-mudahan ini termasuk, kita ini termasuk orang yang khasyah, takut hanya kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah. Karena apa? Selain Allah tidak perlu ditakuti. Karena apa? Selain Allah makhluk lah yang fa'u wala yadur. Makhluk sama sekali tidak bisa memberikan manfaat madarat kecuali atas izin Allah Ta'ala. Nanti mudah-mudahan kita semua termasuk Quran ini, muka-muka termasuk yang sing pikatuk khosyah, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terjaga mata kita, terjaga telinga kita, terjaga mulut kita. Dari apa? Daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Karena batal kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala senantiasa melihat kepada kita. Kemanapun kita pergi, kita ke barat dilihat oleh Allah, kita ke timur dilihat oleh Allah, ke utara, ke selatan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah selesaikan belajar kita 1 tahun, dan kita akan pulang. Dan kita tanamkan dalam kita bahwa kita itu sesuai apa? Jadilah santri yang mencari ilmu untuk selama-lamanya. Jadi status santri kita bukan yang di pondok. Di pondok ya santri, di rumah juga santri. Bukan kok di rumah bukan santri, bukan. Ya. Di pondok ya santri, ya. Di rumah juga santri. Maka harus bisa menjaga menjaga apa yang perlu kita jaga seperti tadi. Nah, yang jelas kita harus mengamalkan 6 sifat lah, ya. Mengamalkan 6 sifat. Bahwa kita hanya hamba Allah, makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, hidup di atas buminya Allah Ta'ala. Itu kita bawa. Kemudian kita merasa sebagai umat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus hidupkan sunnah Nabi. Di pondok ya hidupkan sunnah Nabi, di rumah juga hidupkan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pondok kita sholatnya selalu jamaah, di rumah juga sholatnya selalu berjamaah. Nah, ditambah dengan sholat-sholat yang lain, sholat nafil yang kita tinggalkan. Penting kan sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Jangan terus di pondok kita biasa sholat awal waktu di rumah kok terus sholatnya sholat no pak guru orang no ustad sholatnya sakarepe mboten. Insyaallah jadi seperti yang disampaikan tadi, kita jaga daripada amal-amal istimai kita, termasuk sholat jamaah. Anak santri menjadi jadi sorotan, jadi panutan. Jadi kita mesti beri contoh yang lebih baik. Nah, kalau bisa nanti di rumah, sebelum waktu sholat sudah sampai di masjid. Insya Allah ya. Jangan komat baru mengangkat ke masjid. Ojo. Sebelum adzan sudah sampai di masjid. Kecuali putri, ya putri sholat di rumah. Ya Allah ya, jaga sholat berjamaah, sholat tahajud juga jangan ketinggalan. Sholat sunnah, nafil, qobliyah, ba'diyah. Karena apa? Kita santri, di rumah santri, di pondok juga santri. Bukan tuh di rumah bebas, saya naik deh,
Insyaallah ya. Terus apa? Di rumah diri kita di pondok nggak belajar, di rumah juga belajar. Kalau bayi yang hafid ya kita biasa di pondok mengulang hafal Quran, di rumah juga diulang hafal Quran. Pelajaran-pelajaran belajar di pondok di rumah juga jangan terus dimasukkan kotak, didiamkan nanti buahnya lagi sampai di pondok, jangan. Tetap dibuka buku kitab-kitab kita. Karena kita jadi santri selama-lamanya. Di rumah santri, di pondok juga santri. Terus jaga ibadah kita, zikir kita, tahajud kita, jaga. Terus ikram kita sesama harus memuliakan sama orang Islam, terutama kepada bapak ibu kita. Kita memuliakan ibu bapak kita bakti kepada bapak ibu kita. Termasuk juga kita sebelum kita pondok kita biasa ngaji di kampung ya. Kita juga ikram sama guru-guru kita yang ada di rumah tadi, yang di kampung kita. Jangan terus kita setelah mondok terus cuek, jangan. Kita ketemu guru kita yang di kampung kita cium tangan. Kalau bisa kita bawakan hadiah. Nah, itu akhlak. Insyaallah ya. Jangan terus cuek. Sudah mondok telesan kemudian pulang di rumah gurunya dicuekin, jangan. Itu guru awal kita yang mempelajari kita Al-Quran pertama, masya Allah. Kepada saudara kita umat secara tetangga kita yang Islam kita hormati. Bahkan non muslim kita juga harus kita hormati, kita hargai mereka. Cuma mereka belum dapat hidayah. Tampakkan akhlak kita yang baik. Akhlak santri. Apa santri? Saya katakan santri. Satirun anil uyub. Harus bisa pandai-pandai menutupi aib. Naibun anis suyub. Jadi santri harus siap nanti menjadi pengganti para guru-guru kita. Naibun anis suyub. Roghibun ilal khair. Jadi santri harus selalu semangat kepada amal kebaikan, semangat jamaah, semangat sholat sunnah, semangat tahajud, semangat baca Quran, semangat dirosah, mengulang pelajaran-pelajaran. Roghibun ilal khair. Satirun santri sin nun taibun ya. Taibun harus kita selalu bertobat. Kita harus selalu merasa salah, merasa banyak kekurangan, maka kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini bulan Ramadan. Raghibun lil khair. Kemudian kita harus punya keyakinan baik ini adalah sebagai hamba Allah yang selalu diawasi oleh Allah. Diciptakan oleh dikasih rezeki oleh Allah, hidup di atas dunia. Nanti kita akan kembali kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kalau kita sibuk dengan amalan, sibuk dengan kebenaran, insya Allah HP orang tersentuh. Kenapa kita main HP? Karena kita lalai daripada amal kepada tadi ya. Sibukkan dengan apalagi ini bulan Ramadan, baca Quran katam pulang lagi, memperbanyak bacaan Al-Quran. Bukan HP setan gepeng, setan gepeng. Itu melupakan. Jangan terus kita pulang dari pondok di rumah terus bebas nyekel HP sedino sampai kelalen, ampun. Insyaallah ya. Terus nanti jangan lupa juga nanti kalau kita pulang nih, ini semua ada berapa santri? Ada 30? Hah? Ada 30 ada? Berapa? 22. Ini kalau setiap santri ini ya bawa taskilan 1, berarti tahun depan berapa? 22 tambah berarti berapa? 44. Ini kalau setiap santri bawa 1 taskilan ya. Insyaallah ya. Jadi nanti balik ke rumah itu
ditargetkan lah. Oh itu insya Allah itu teman akrab saya itu nanti saya ajak ke pondok, sama-sama pondok di pondok Alisan 3. Jadi ada pikir Bali itu ada pikir apa? Pikir taskilah di apa? Didekati didekati dengan baik, diikram. Terus kalau malam didoakan, ya Allah si fulan ya Allah supaya bisa mondok bersama saya dengan Alisan. Gitu. Didoakan waktu tahajud. Insyaallah ya. Jadi setiap masing-masing bawa taskilan 1. Kalau putri berapa? 30. Berarti setiap santri putri bawa 1 berarti menjadi 60 santri putri. Insyaallah ya. Diusahakan bawa taskilan. Terus apa lagi? Terus ingat-ingat ya bahwa libur hari berapa? Mulai tanggal 23 ini ya, Maret sampai 20 April. Berarti berapa hari? 7 tambah 20 berarti 27 hari. Nanti tanggal 20 insya Allah sudah sampai di pondok semua. Bawa taskilan semua ya. Insya Allah ya, usahakan bawa taskilan. Itu taskilannya gitu. Jadi ada target. Nah, nanti insya Allah sepupu saya atau tetangga saya diakrabi, diikram, dijajake, diundang makan. Terus kalau malam didoakan supaya bisa mondok bersama saya. Dan mondoknya supaya apa? Supaya bisa menjadi orang-orang ahli agama. Kalau kita mau taskilan 1 orang, nah, nanti pahalanya dia, amal dia akan masuk ke dalam buku catatan amal kita. Untung gitu. Maka diusahakan, dipikirkan betul-betul bisa bawa. Apalagi kalau taskilannya 2, 3, masya Allah. Mudah-mudahan. Terus yang penting niat kita yang ikhlas. Niat kita yang ikhlas. Niat kita yang ikhlas. Jadi untuk mencarimu bukan untuk supaya menjadi ustadz, bukan untuk menjadi kiai, bukan. Tapi niatnya carimu adalah apa? Ini perintah Allah Ta'ala. Mencari adalah perintah Allah Ta'ala. Mencari ridho Ta'ala. Wah, ini nanti dijadikan ustadz, alhamdulillah itu hanya bonus. Jadikan ustadz, jadikan kiai itu hanya sebagai hadiah bonus Allah Ta'ala. Targetnya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi daiyah. Targetnya jadi soleh solehah, daiyah, apalagi alimah, hafidh. Itu target kita. Insyaallah ya. Ini insyaallah saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa diingat. Apalagi Pak Ustaz Talib yang perlu disampaikan? Ini semua dijemput ya? Ada yang jemput semua? Hah? Apalagi yang perlu disampaikan? Ah. Bismillah.
Masalah informasi tadi ada yang ketinggalan. Yang pertama, bagi santri-santri khidmatan, mohon diinformasikan kepada wali santrinya untuk tahun depan ditiadakan santri khidmatan. Yang adanya santri bayar dengan kemampuan orang tuanya. Ya. Nanti musyawarah sama kiai atau sama saya. Misalkan orang tuanya mampunya sebulan 20.000 atau 10.000 nggak apa-apa. Ya. Nanti tolong disampaikan kepada seluruh orang tua bagi santri yang khidmatan. Kemudian yang kedua, bagi kelas 5 yang akan meneruskan pengawi, harap untuk orang tuanya sholat sama kiai kita musyawarah. Soalnya di Ngawi memang ada peraturan baru. Anak ini layak enggak pindah ke Ngawi itu, kita musyawarah lagi. Belum kita tutup majelis ini, mungkin kita musyawarah sama orang kiai dan ini bagi santri putra ada. Ada doa enggak? Doanya wali santri, doa. Doa dimohon Pak ya Nabi salat Pak. Monggo Pak. Ya Nabi. Nyuwun dongane monggo. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanam. Inna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله حمدا الشاكرين حمدا يحيي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكلمات سلطانك سبحانك لا نحصي لك الحمد حتى ترضى يا رب بعد رضا صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اهد أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأهلنا وأولادنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن هو حق علينا ولجميع المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهدنا جميعا اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا وزبرا ذرية طيبة وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا شفاء من كل داء وأعوانا على طاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك من إنا نسألك من هل بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والمعبدك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سأل بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة والمعبدك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته